Sampah-sampah yang telah dibuang diambil dan ditukar daripada sampah itu telah ditukar menjadi satu tenaga listrik, di mana tenaga listrik ini digunakan untuk masyarakat tempatan. Wow, amazing guys. Tonton video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku mengucapkan selamat datang ke channel YouTube aku dan memperkenalkan aku Musa, berasal daripada Sabah, salah sebuah negeri di Malaysia. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan komenlah di bahagian komentar di bawah dengan komen-komen yang penuh positif. Oke guys, dan yang sentiasa menonton video aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku sentiasa mendoakan yang di luar sana agar diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan sampah. Apabila sampah dibuang merata tempat, akan mengakibatkan banyak masalah yang akan timbul. Oke, permasalahan daripada itu, sampah diambil dan ditukarkan kepada satu bentuk tenaga listrik. Dan tenaga listrik inilah gunakan untuk masyarakat tempatan. Wow, seriously, aku sebenarnya selama ini belum pernah terfikir mengenai benda ini. Dan apabila aku terbaca satu artikel mengenai generation pembangkit listrik sampah di Indonesia menjadi satu solusi untuk masalah tenaga elektrik di Indonesia. Dan kalau kita tengok bahawa krisis energi minyak dunia pada tahun 1973 lagi, bahawa masalah energi ini menjadi topik yang utama diperbahaskan di dunia pada ketika itu, serta pencemaran yang berlakukan disebabkan oleh pembakaran terbuka bahan-bahan fosil untuk memproduksikan tenaga listrik akan meninggalkan kesan dalam pemanasan global pada level yang sangat mengkhawatirkan masyarakat di dunia. Penyelesaian daripada pemanasan global itu, salah satu di antaranya adalah dengan cara mengurangkan energi listrik yang berasaskan bahan bakar fosil serta meningkatkan manfaat energi alternatif untuk renewable energy yang digunakan. Kalau kita tengok penghasilan sampah di kota Medan sebanyak 1812 tan yang dihasilkan per hari, ini mampu untuk menghasilkan tenaga listrik sebanyak 21,744 mega per watt. PLTS ataupun pembangkit listrik daripada sampah ini menggunakan kapasiti produksi sebanyak 156,556,800 kilo per watt per tahun, di mana harga jual energi listrik ini ke PLN dengan rupiah 1.45 per kilo per watt. Didapatkan penghasilan daripada penjualan energi listrik ini sebanyak 27,760 kilo per watt per tahun, di mana potensi ini mampu untuk membantu untuk mengurangkan lagi defisit listrik sebanyak 21,744 kilo per watt per tahun. Itu baru satu sahaja nilai yang dianggarkan di Indonesia di kota Medan, belum lagi di kota-kota lain di Indonesia. Kalau kita dapat nampak bahawa Indonesia merupakan negara yang menukarkan sampah kepada tenaga listrik. Kita tengok sedikit permasalahan daripada sampah. Sebenarnya permasalahan sampah ini sangat kompleks dan juga mencari lokasi untuk menimbun sampah yang selalu akan menimbulkan masalah daripada kalangan di masyarakat. Hinggalah teknologi yang akan digunakan untuk menguraikan sampah yang kita buang. Karena pada dasar dia ada dua alternatif proses untuk mengurai sampah untuk menjadi energi, iaitu satu proses daripada sudut biologis, di mana untuk menghasilkan biogas, dan juga proses thermal yang menghasilkan steam. Di mana teknik untuk mengurai sampah di kota-kota di Indonesia ini masih dilakukan secara konvensional, iaitu dengan metode open dumping ini dan juga timbunan ataupun dikenali sebagai sanitary landfill. Proses penguraian sampah ini timbul beberapa masalah. Masalah yang pertama, apa yang berlaku bahawa dia memerlukan kawasan tanah yang cukup luas untuk diperlukan, dan juga dia cepat untuk meningkat akibat tidak dilakukan proses produksi volume sampah secara efektif. Masalah yang kedua yang timbul, dia berbagi permasalahan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat yang sekeliling daripada pusat pembuangan sampah. Seperti apa yang kita tahu, jika sampah ataupun tempat longgokan sampah dibuang di kawasan rumah-rumah terdekat, masalah utama yang timbul adalah bau. Dan ada certain kawasan yang boleh mengakibatkan penyakit di daerah-daerah tertentu. Dan permasalahan yang ketiga,
Apabila teknik reduksi konvensional dengan cara yang dibakar secara langsung, dia memberi kesan yang buruk ke atas atmosfera, merupakan polusi gas-gas daripada rumah kaca dan juga gas beracun dan seumpama dengannya. Jadi daripada permasalahan-permasalahan itu timbul satu solusi untuk mengatasi masalah, di mana salah satu sumber energi yang masih belum dimanfaatkan secara komersial, secara maksimum dan juga secara komersial adalah sampah. Pada saat ini hampir semua kota di Indonesia telah menggunakan tempat pembuangan sampah terbuka dan juga penutupan tempat pembuangan sampah terbuka yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 pada tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Kita tengok daripada data Kementerian ESDM. Secara nasional, biomas berpotensi untuk meningkatkan listrik sebanyak 49.810 mega per watt. Karena dia termasuk dari sampah di kota. Pada saat ini kapasiti yang terpasang untuk biomas baru sebanyak 445 mega per watt ataupun 0.8% daripada jumlah potensi tenaga listrik energi daripada di rumah lingkungan. Mana khusus untuk biogas daripada sampah pada 38 kota di Indonesia, di mana potensi listrik ini diperkirakan mampu mencapai sebanyak 236 mega per watt. Di mana dengan pembangunan PLTU biomas ini, selain daripada meningkatkan ketahanan energi dan juga kemandirian energi sekaligus mampu untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca atau dia lebih dikenali sebagai GRK. Kerana biomas adalah bahagian daripada energi yang terbaru ataupun energi yang bersih. Green energy sehinggakan dia melalui peningkatan pembangunan PLTU biomas akan mempercepatkan pembangunan energi berlanjutan, di mana dia sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia sendiri nomor 4 pada tahun 2010, iaitu tentang penugasan kepada PT Pengurusan Listrik Negara untuk melakukan percepatan pembangunan listrik dengan menggunakan energi terbarukan batu bara dan juga gas, serta keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor, mana dia dapat menjelaskan tersedianya keperluan tenaga elektrik yang aman dan juga lingkungan hal, dan juga dapat menuju kepada kesepakatan negara-negara maju pada Kyoto Protocol, khususnya dalam projek pengembangan CDM ataupun lebih dikenali sebagai Clean Development Mechanism. Kalau kita tengok di sini lokasi di Jakarta, di mana potensi sampah yang dihasilkan dalam sehari mampu menghasilkan dalam 8,733 tan sehari, mana dia mampu untuk menghasilkan listrik sebanyak 157.19. Kita tengok di kota Tegal, di mana potensi sampah yang dihasilkan dalam sehari mampu menghasilkan sebanyak 3.519 tan per hari, dan dia mampu untuk menghasilkan tenaga listrik sebanyak 63.34 kilo per watt. Apa yang kita nampak di paparan adalah contoh lokasi di Indonesia dan juga potensi sampah yang dihasilkan per hari dan juga potensi yang dihasilkan dalam tenaga listrik. Dan kalau kita tengok daripada komposisi sampah di Indonesia, dia adalah seperti berikut. Di mana kalau kita tengok sampah daripada organik dan juga sampah daripada anorganik, dia terbagi kepada dua jenis dan dia mampu untuk menghasilkan jumlah tenaga listrik yang berbeza-beza. Untuk kesimpulan daripada video pada hari ini, kita dapat nampak bahawa pencemaran lingkungan hidup akibat sampah dapat diselesaikan secara komprehensif. Mengubah sudut pandang, sampah bukanlah sumber masalah utama, tetapi adalah satu sumber energi yang dapat diperbarukan, dan sampah perlu diolah ataupun perlu dihuraikan untuk menghasilkan income daripada penjualan baja, kompos dan juga energi listrik. Jumlah sampah yang dapat di Indonesia dapat menghasilkan sebanyak 1.812 tan per hari dan dapat ditukarkan kepada energi listrik alternatif sebanyak 21.744 mega per watt. Ini kalau kita dapat nampak bahawa sekaligus dia dapat membantu untuk mengurangkan defisit energi listrik sebanyak 4.99%. Di mana daripada jumlah defisit listrik di Kota Medan, kita bagi contoh, sebanyak 435 mega per watt. Jadi kalau kita dapat nampak bahawa Indonesia merupakan sebuah negara yang menghasilkan daripada sampah ditukar kepada tenaga listrik. Memang amazing. Daripada sudut pandang orang di luar sana, sampah tidak dapat buat apa-apa, tetapi sebaliknya Indonesia memanfaatkan penggunaan sampah tersebut ditukar kepada satu bentuk tenaga listrik yang digunakan untuk masyarakat tempatan di Indonesia.
Memang cukup amazing guys. Dan tidak heranlah pada suatu ketika nanti, ketika dunia-dunia lain memerlukan tenaga elektrik yang semakin tahun semakin sumber alam semakin berkurang, tetapi Indonesia akan kekal dapat menggantikan tenaga elektrik yang sedia ada, ditukarkan kepada bentuk tenaga yang lain. Sebagai contoh, sampah dapat ditukarkan kepada bentuk tenaga listrik yang digunakan dalam kehidupan masyarakat seharian. Oke guys, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, see you the next video.